Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini adalah video pertama untuk daily reading kalian yang saya janjikan setiap hari sampai akhir Februari. Dan juga saya berikan jika kalian ingin personal reading dengan special price, dan sudah ada sekitar 7 orang yang mendaftar dengan tanggal yang berbeda-beda karena khusus Virgo ya. Dan silahkan kalau kalian perlu, kalau nggak usah. Kemudian untuk kalian yang bilang kalau daily reading 10 menit aja, nggak usah ngomongin macem-macem, mohon maaf, saya tidak bisa mengatur berapa lama saya ngomong di video saya karena ini tanpa skrip, dan yang saya omongin itu keluar begitu saja sesuai dengan bacaannya. Jadi kalau kalian ngerasa 30 menit terlalu panjang, 20 menit terlalu panjang, ya nggak usah ditonton. Itu segampang itu. Mungkin bacaan tarot yang lain, si pembaca tarot yang lain yang mungkin cuma 10 menit atau 15 menit, ya udah tonton yang itu aja. Kalau nonton videonya saya berarti suka ngobrol begini gitu, dan saya memang suka ngobrol ngalor ngidul. Dan kalau tidak nyaman dengan itu ya nggak apa-apa, nggak usah aja ditonton gitu loh, ngabisin kuota nggak guna kan. Yang ditonton tuh harus yang berguna. So kalau kalian merasa ini berguna, silakan ditonton. So hari ini adalah daily reading pertama untuk kalian. Daily reading saya akan bukakan 3 kartu, tapi juga saya berikan kayak ada tema-temanya setiap hari yang separate dengan daily reading. Untuk hari ini saya mau bicara tentang ikhlas. Ada yang bilang di kolom komentar, Virgo, Mbak ikhlasin aja, padahal dia nggak tahu masalah saya apa gitu, tapi ikhlasin aja. Oke, apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu kerelaan kita pada sesuatu hal ya. Kalau ikhlas itu gampang atau susah dilakukan, itu tergantung orangnya. Kalau dalam persoalan saya sudah ikhlas, tapi permasalahannya ikhlas tidak menyelesaikan masalah gitu. Memang harus selesai. Nah, yang selesainya itu memang belum bisa diselesaikan karena satu dan lain hal gitu. Kalau ikhlas mah ikhlas saya mah. Oke, so untuk kalian, jika ada seorang teman kalian yang mempunyai kesulitan dan datang kepada kalian, please jangan cepet berkesimpulan sesuatu dan bilang ikhlasin aja gitu, karena tidak semua persoalan bisa diselesaikan hanya dengan omongan ikhlasin aja gitu. Terus gimana kalau misalnya teman kita itu mempunyai persoalan atau kita sendiri mempunyai persoalan? Ya sudah, datang ke Tuhan, berdoa ke Tuhan gitu. Kalau dibilang tirakat atau meditasi, ya monggo, yang suka seperti itu, yang bisa seperti itu. Sedangkan kalau saya sendiri enggak sampai ke meditasi-meditasian atau tirakat atau apapun, enggak. Saya benar-benar cuma berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu-satunya yang saya sembah, dan Dia yang luar biasa gitu kan. Dan gak ada Tuhan lain, Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, tidak ada, hanya satu, Dia saja gitu. Nah, keikhlasan itu sendiri sebenarnya kalian punya pada saat kalian sudah pasrah dengan keadaan dan kalian berpikir ya sudahlah, apa mau Tuhan, itu adalah keikhlasan. Dan itu enggak susah. Yang susah adalah gimana caranya menyelesaikan masalah yang mungkin harus segera diselesaikan, sementara tidak bisa mentok sana mentok sini, tidak ada bantuan, minta bantuan ke sana gagal, minta bantuan ke sini gagal. Jadi ngerasa sendiri. Nah itu yang susah.
Nah, pada saat kalian berada di posisi yang seperti itu, sudah ikhlas tapi masalah belum selesai, yang seperti saya bilang, bertekun sajalah dalam doa kalian. Pasti dijawab pada waktunya. Pasti ada Tuhan menggerakkan hati orang untuk membantu kalian. Begitu ya. Jadi, tidak semua permasalahan bisa diikhlaskan begitu saja, tapi memang harus diselesaikan. Nah, penyelesaiannya itu yang perlu dicari gimana solusinya, ya. Oke, itu aja udah lebih dari 5 menit. Gimana saya mau bacain tarot cuma 10 menit? Nggak mungkin. So, ini adalah daily reading kalian dan saya hanya membuka sedikit kartu, tidak seperti biasa. Kalau yang ini untuk tarot cardnya, yang si kartu kesayangan saya, ini yang berat ini. Kayak ada yang tanya ini harganya berapa? Ini saya beli di marketplace itu 990.000, jadi hampir 1 juta ini. Oke, kalau yang lainnya bervariasi, ada yang 300-an, 400-an, 200-an, ada yang ini bervariasi. Tapi yang 100-an nggak ada, 300 minimal. So, yang mau belajar tarot sama saya, biasanya saya belikan kartu yang reprint, yang tipis tuh ya, nggak yang tebel kayak gini. Ya karena itu cuma buat belajar. Kalau sudah expert silahkan beli sendiri yang ini ya di marketplace. Silahkan cari, mau marketplace apapun, tapi tulis yang original dan harganya biasanya hampir 1 juta atau 1 juta lebih. Ada yang 1 juta lebih gitu ya. Oke, kita buka dan ada 1 yang sudah. Oke, 3 cukup. 3, dan saya tidak mau membacanya terbalik. So, kali ini untuk daily reading tidak terbalik. Oh ya, ada yang tanya kemana kacamata saya. Ketinggalan di rumah teman. Terus saya mau ambil, tapi ini masih pagi banget. Nanti siang saya ambil. Oke. Kartu pertama adalah Seven of Wands. So hari ini my dear Virgo, ada beberapa hal yang harus kalian hadapi, ada beberapa hal yang harus kalian selesaikan. Iya, kalau buat saya relate, kalau buat saya resonate, karena memang yang harus diselesaikan bukan cuma 1 doang. So hari ini diselesaikan ya my dear. Dan seperti saya bilang, kalau udah ikhlas belum tentu selesai ya masalahnya ya. Ikhlas doang ya, tapi nggak apa-apa. Ikhlas itu duluan nggak apa-apa. Pasrah kepada Tuhan itu duluan, itu justru bagus. Tapi tetap harus diselesaikan. Oke, beberapa masalah yang datang memang harus kalian selesaikan gitu. Kalau nggak bisa gimana? Kayaknya bukan Virgo banget kalau nggak bisa nyelesain masalah. Pasti bisa selesai. Saya pernah lihat ada meme tentang Virgo, ada tulisan ini masalah-masalah gitu mengelilingi dia, terus dia tidur. Si Virgonya tidur. Apakah kalian juga seperti itu? Kalau saya kadang-kadang begitu, karena sudah pusing, sudah ruwet, masalah banyak tidak bisa diselesaikan satu persatu, mentok sana mentok sini, akhirnya tidur. Tapi nggak apa-apa juga tidur, mungkin dengan begitu stres berkurang ya. So hari ini kalian harus menyelesaikan, menghadapi berbagai masalah apapun di dalam kehidupan kalian, mau itu personal life atau professional life. Yang jelas hari ini banyak yang harus diselesaikan. Oke, apalagi yang terjadi hari ini my dear? Ada Ace of Pentacles. Tadi kalau terbuka aslinya terbalik ya. Tapi saya mau baca tidak terbalik aja ya. Kalau ini memang kebutuhan keuangan beberapa Virgo ya. Kalau memang belum datang keuangan yang baik di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian tidak bisa mungkin
membayar apa yang harus kalian bayar. Ya sudah, berdoa lagi aja ya. Apakah akan ada? Yakin aja akan ada bantuan, akan ada pertolongan, terutama dalam bidang keuangan. Akan tetapi memang mungkin kalian harus bersabar, harus benar-benar minta kepada Tuhan supaya memang diberikan bantuan dalam hal keuangan. Oke? So, yang ketiga, kalau ini beneran tadi keluarnya tidak terbalik ya. Ini adalah Ten of Cups. Walaupun kalian punya banyak masalah yang harus diselesaikan hari ini, walaupun mungkin masalah keuangan juga belum stabil, ya kan? Tapi akan stabil. Yang jelas kalian punya kebahagiaan di bidang lain atau di area lain. Kalian punya keluarga yang baik, yang support kalian, yang mencintai kalian. Pun kalau kalian bilang enggak gitu juga Mbak Lucy, keluarga saya tidak support saya. I feel you sister and brother. I feel you, tidak semua keluarga itu support kita. Kebanyakan justru yang support adalah yang bukan keluarga. Ayo, siapa yang seperti itu nunjuk tangan. Oke, fine. Tapi, ada tapinya. Ini bukan hanya bicara tentang keluarga sedarah yang ada hubungannya dengan persaudaraan, pertalian darah dengan kalian. Tapi juga kelompok, mungkin orang-orang yang baru kalian kenal, mungkin orang-orang yang hanya menjadi sahabat kalian, teman kalian, tapi lebih dari saudara. Dan Virgo punya itu. So hari ini sadarlah dan berbahagialah karena orang-orang tersebut mau support kalian. Kalau kalian bilang iya sih support tapi nggak bisa bantu secara financial, at least mereka menerima kalian apa adanya. Apapun yang sedang kalian hadapi, mereka tidak menjauh. Itu juga support loh. Oke? Tidak perlu kalian punya 1000 teman kalau 1000-1000-nya cuek atau cuma ada pada saat kalian punya uang aja atau pada saat kalian lagi happy aja. Tapi lebih baik kalian punya 1, 2, 3 teman yang mau mendengarkan kesusahan kalian dan mau membantu kalian dan mau mengulurkan tangan dengan kesungguhan. Kalau nggak ada orang tersebut, baru deh kalian boleh sedih. Tapi enggak, Virgo punya orang-orang yang support kalian. Oke, that's good. Baiklah, selanjutnya saya akan bukakan beberapa kartu oracle. Ya benar, ini juga tidak terlalu panjang ya, karena ini daily reading, hari-hari ya. Maaf. Oke, ini daily, so sehari-hari. Oke. Saya akan pilih satu kartu dari Fairy Oracle Card. Dan apa yang perlu di healing dari kalian dari Self Healing Oracle Card. Dan satu lagi Life Purpose kalian. Nanti kalau yang daily reading kayak gini terus ya. Mungkin cuma 15 menit, 20 menit sih. Nggak lama. Nggak tahu juga sih, saya kan suka kalau ngobrol panjang lebar. Panjang lebar ya. Oke. Kita buka dulu dari Fairy Oracle Card. Light. Cahaya. The Fairy Queen of Light comes to shed love and light unto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Jadi katanya peri yang membawa cahaya datang menemui kalian yang sedang mempunyai kesulitan dengan situasi yang sekarang. Kalau bilang situasi sekarang yang memerlukan cahaya, tentu situasi yang sulit ya. Dan kemudian mengingatkan bahwa cahaya yang dia bawa bisa menerangkan kegelapan gitu.
Oke, fairy atau peri itu memang mitos. Kita nggak tahu apakah peri itu benar-benar ada atau enggak. Tapi bukan itu yang kita ambil dari kartu yang ini. Kartu yang ini Virgo bercerita bahwa segelap apapun situasi kalian saat ini akan ada penerangan, akan ada terang yang datang kepada kalian. So bersabarlah ya. Nanti juga akan jelas dan akan ada pencerahan gitu ya. Akan ada sesuatu hal yang membuat kalian seperti ini toh gitu, seperti ini toh kejadian sebenarnya dan mungkin maksud Tuhan sebenarnya gitu. Jadi kalian ngerasa baiklah, dijalani saja gitu. Oke, so ini kartu yang powerful buat saya. Ini kartu yang powerful banget. Pada saat kalian berkesusahan, mempunyai kesulitan, and then kalian bisa mendapatkan pencerahan, itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Benar gak? Semoga iya. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di-healing dari kalian. Kira-kira apa? Self-love, cinta pada diri sendiri. Itu juga penting loh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mengutamakan orang lain dan lupa pada diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu, pada saat saya mempunyai masalah, saya masih membantu orang, sedangkan orang tersebut kurang support pada saat saya susah. Kemudian ada yang menyarankan pada saya, egois sedikit Lucia, egoislah sedikit. Jangan dikit-dikit membantu orang tapi orang itu tidak menghargaimu. Itu benar. Ini bicara tentang self-love. Kita kadang-kadang mengutamakan orang lain dibandingin diri sendiri. Tapi kalau itu yang terjadi, itu adalah pilihan, ya. Nggak apa-apa, masih ada karma baiknya kok yang balik. Dan masih ada yang dicatat sama malaikat, ya kan. Masih ada yang dicatat dengan kebaikan-kebaikan kita yang tanpa memikirkan diri sendiri kita membantu orang lain. Padahal kita juga butuh bantuan, gitu ya. Tapi self-love ini juga bicara tentang cintailah diri kalian sendiri. Kalau stres jangan terlalu stres ya, mungkin istirahat. Kalau memang banyak pikiran ya jangan skip makan, tetap istirahat yang cukup, makan yang cukup, seperti itu. Dan cinta kepada diri sendiri itu memang bikin kita bilang bahwa dengan sendirinya kita bisa bahagia. Nggak perlu dia nggak perlu orang di sekitar kita tetap bahagia. Oke, dengan orang tersebut mungkin kita mempunyai kebahagiaan yang berbeda, tapi tanpa dia pun harusnya kita bahagia. Itu adalah self love dan mencintai diri sendiri, kata Whitney Houston di lagu yang Greatest Love of All. Ya, greatest love of all itu adalah cinta terbesar dari segala cinta. Cinta yang terbesar dari segala cinta. Kalau kalian tahu liriknya, dulu waktu saya nggak tahu liriknya, saya nyanyi aja ya, karena saya suka nyanyi. Tapi setelah saya tahu lirik per lirik, saya baru ngeh itu bicara tentang self love. The greatest love of all adalah, tunggu saya ingat-ingat liriknya. Mencintai diri sendiri, intinya gitu sih ya. Saya lupa liriknya, tapi intinya adalah mencintai diri sendiri dulu. Itu adalah cinta yang paling besar di antara semua cinta yang ada. Gitu. Itu Whitney Houston udah almarhumah. Udah gitu itu lagu udah tahun zaman entah kapan, mungkin yang nonton ini belum lahir gitu. Tapi berhubung saya
so tua. Jadi lagu itu dulu lagu andalan banget ya nggak sih kalau ikut festival nyanyi. Dulu pada saat saya muda suka tuh ikut begitu-begituan. Itu lagu susah dan lagu yang memang bagus banget liriknya gitu kan. Jadi memang the greatest love of all adalah mencintai diri sendiri, self love. Terus bilang, ya kalau self love kayaknya egois deh mbak. Enggak, beda ya. Egois dengan self love itu beda jauh, beda. Oke. Mencintai diri sendiri adalah berarti kita menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Udah diciptain nih, memang bener kalau dibilang, kan kita gak minta diciptain, kan kita gak minta dilahirin sama ibu kita. Bener banget. Tapi kan Tuhan berkenan. Tuhan berkenan memberikan nafas ke kita. Berarti kita harus menghargai Tuhan. Setidaknya itu. Dengan mencintai diri sendiri berarti kita menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Gitu. Semoga bisa dipahami ya my dear. Semoga. Tapi kalau enggak ya terserahlah komen kalian, asal komennya positif monggo ditulis. Tapi kalau komen negatif biasanya saya langsung hapus karena saya nggak mau ada vibe. Tapi jarang sih, jarang banget di Virgo tuh jarang banget. Di bacaan yang kemarin nggak ada, di bacaan yang sebelumnya ada 2 atau 3 saya hapus. Tapi bacaan-bacaan sebelumnya nggak ada yang negatif gitu ya. Biasanya yang negatif langsung saya delete. Karena saya nggak mau vibe negatif ada di channel saya, itu aja sih sebenarnya. Dan kadang-kadang saya memblokir orang tersebut dari channel saya, jadi supaya kuota dia tidak habis untuk nonton channel yang dia nggak suka. Ngapain nonton channel dia yang dia nggak suka, ya nggak sih? Nonton yang lain aja, nggak usah nonton sini gitu. Oke, balik lagi tuh kan, saya kalau ngomong panjang lebar ya kan, ya sudah sih emang saya cerewet, tapi saya cerewetnya di sini loh. Di kehidupan nyata kadang-kadang doang cerewet, tapi kadang-kadang saya banyakkan diem. Oke. Lanjut, self love udah ya tadi. Dan life purpose kita, oh my god, family, keluarga. Loving your friend and family is the central to your life purpose. Life purpose-nya Virgo hari ini adalah tentang keluarga. Tapi saya tadi udah ngomong di depan sebelum kartu ini saya bacain, bahwa keluarga tidak bicara tentang pertalian darah, tidak bicara tentang persaudaraan, tapi bicara tentang kelompok kalian yang care sama kalian dan kalian juga care sama mereka. Bisa saja orang tersebut tidak punya hubungan apa-apa selain cuma pertemanan pada kalian, tapi orang itu juga keluarga kalian karena dia sangat care sama kalian. To be honest, jujurly, itu yang saya punya sekarang. Saya tidak punya saudara yang bertalian darah dengan saya, tapi saya punya satu keluarga yang bilang, Lucia, kamu adalah bagian dari keluarga kami, so kita akan bantu pada saat kalian, pada saat Lucia punya masalah. Dan buat saya itu luar biasa. Karena saudara saya sendiri yang punya pertalian darah sama saya tidak mengatakan hal tersebut. Ayo, yang berada di situasi yang sama, angkat tangan. Oke, tapi itu saya tidak menyalahkan karena ya mungkin mereka punya masalah masing-masing dan tidak bisa memperhatikan kakaknya karena saya paling tua ya, atau sudah terlalu sibuk dengan keluarganya, jadi ya udahlah hidup sendiri-sendiri seperti itu. Tapi ingat, life purpose yang bicara tentang family di sini bisa juga kekeluargaan yang ada di kantor misalnya, atau di grup kalian, atau apapun itu juga. Tidak melulu tentang pertalian darah atau persaudaraan yang memang karena blood ya, karena family yang seperti itu. Tapi kalau kalian punya family yang benar-benar family yang solid, wow, itu luar biasa. Dan kalian harus cherish every moment, menghargai setiap waktu, bersyukur setiap waktu karena kalian punya itu.
Karena tidak semua orang punya itu, my dear. Banyak yang terbuang, tapi mereka menemukan keluarga baru, dan itu yang Virgo dapatkan. Oke, kita aminin yang baik-baik ya. Baik, selanjutnya saya bukain satu kartu. Oh, mana tuh? Oh, ini Good Tarot. Untuk pertanyaan kalian hari ini. Ayo, ajuin pertanyaan kalian hari ini, saya akan jawab. Sebelum saya tutup dengan oracle card satu lagi ya. Biasa monologi oracle card motivasi banget. Ini saya bukanya cuma satu kartu loh, untuk jawab iya atau tidak. Satu kartu. Oke, yuk ditanyain. Saya mau nanya apa ya? Oh, oke. Jawabannya yes. Page of water. Jawabannya yes. Saya nanya loh. Saya nanya. Dan itu bagian dari kesulitan saya. Oke, so yes jawabannya. Oke, sebelum ditutup, saya akan bukakan satu monologi oracle card untuk kalian. Bring love into the situation. Bring love into the situation. Bawalah cinta di situasi ini. My dear Virgo, saya mengerti mungkin hari ini berat juga untuk kalian. Tapi taruhlah cinta kalian di situ. Di pekerjaan kalian, di kehidupan kalian, di interaksi kalian terhadap sesama. So hari ini bawalah cinta di dalam kehidupan kalian. Oke Virgo, sekian saja daily readingnya sih, nggak panjang-panjang, panjang juga sih. Oke, kita ketemu lagi besok untuk daily readingnya ya. Terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Tuhan memberkati kita semua. Salam Light Angel and Love. Bye.